an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li rasulillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Sini dikatakan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Lalu kami bertanya, untuk siapa? Lillahi wali kitabihi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin juga kaum muslim, serta bagi umat Islam ammatihim, seluruhnya. Subhanallah, kalau kita lihat dari isi hadis ini memang hadis yang sangat pendek. Ya, kalau lihat isi hadisnya hanya ad-dinu nasihah. Liman? Lillahi wali wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Pendek sekali. Tapi ternyata subhanallah, hadis yang pendek ini tidak sependek isinya, ya. Maka punten di dalam bahasa Arab itu terkenal dengan kalimat min jawami'il kalim. Ya, artinya min jawami'il kalim ini adalah satu kalimah yang luas isinya, ya. Artinya pendek, ya, tapi mudah juga difahami. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau berbicara itu qalla wadalla. Apa itu qalla wadalla? Sedikit tapi artinya banyak, artinya faham, bisa difahami, dan artinya sangat jelas. Itu kebiasaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mah kadang-kadang kalau udah bicara panjang gitu ya, sampai pakai perumpamaan gitu, pengen nerangin sama orang sesuatu panjang, pakai perumpamaan, pakai segala macam, pakai contoh, pakai ini, orang masih tetap bengong, nggak ngerti. Ya kan, padahal udah panjang kita jelasin. Beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu walaupun sedikit yang dia sampaikan, tapi para sahabatnya sangat memahami, dan para sahabat bukan hanya sekedar memahami, tapi sangat-sangat memahami apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah kebiasaan daripada Rasulullah SAW. Maka keistimewaan Rasulullah SAW itu dikatakan kalau berbicara, kalau adalah sedikit tapi mudah difahami, gitu ya. Seperti hadis ini, ad-dinu nasihah. Ya, hadis ini kan sedikit sekali isinya. Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin, untuk umat muslim semuanya. Ya. Nah, subhanallah, perawi daripada hadis ini adalah kita lebih mengenal dengan Tamim ad-Dari. Ya, siapa itu Tamim ad-Dari? Tamim ad-Dari ini dulunya dia ini seorang Nasrani. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia itu adalah seorang Nasrani. Dan yang paling terkenal dari Tamim ad-Dari itu adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Ya, ini sangat terkenal sekali. Jadi subhanallah, ingin sedikit saya sampaikan bahwa satu saat Tamim ad-Dari itu sedang berlayar ke satu tempat ya bersama rombongannya. Itu mungkin ada sekitar, ada yang mengatakan 20 orang, bukan rombongan tuh ya. Rombongan lah ya. Ada sekitar awak kapalnya ya. Awak kapalnya tuh ada sekitar 20, ada juga riwayat mengatakan 30 orang. Nah, satu saat Tamim ad-Dari tuh tersesat saat berlayar, ke satu tempat yang mana di dalamnya itu ada satu binatang yang sangat besar, ya, bulunya sangat banyak. Saking banyaknya itu bulu binatang tersebut, ya, itu sampai nggak tahu mana depannya, mana belakangnya, artinya mana kepalanya, mana bagian belakangnya. Dia kakinya 4. Jadi di laut itu Tamim ad-Dari bersama awak kapal itu bertemu dengan satu binatang yang kakinya 4, bulunya banyak sekali, hitam, tebal, panjang gitu ya. Sampai mereka nggak tahu, sampai saya nggak tahu, kata Tamim,
mana depannya, mana kepalanya, mana pun dan bagian duburnya. Saking semuanya tertutup dengan bulu yang tebal. Itu Tamim Ad-Dari bertemu dengan Al-Jassasah, dinamakan ketika bertanya apa makhluk ini, ternyata dia menamakan dirinya adalah Al-Jassasah, ya. Kemudian juga setelah itu, singkat cerita, Al-Jassasah menunjukkan Tamim Ad-Dari dan rombongannya. Panjang sekali ini hadis, saya singkatkan. Untuk pergi ke satu tempat ditunjukkan oleh Jassasah tadi. Dan ternyata begitu sampai di satu tempat itu, ternyata tempat yang ditunjukkan oleh Jassasah itu ada satu orang yang dirantai oleh badannya semuanya dirantai sehingga dibelenggu sehingga dia tidak bisa apa-apa. Singkat cerita setelah pertemuan ini selesai, subhanallah, ternyata di ujung pertemuan orang itu mengatakan, bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah kau orang Arab? Apakah kamu berasal dari Arab? Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan, ya kami dari Arab. Apakah sudah datang seorang yang bernama Ahmad yang mengaku Nabi? Dia adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca. Kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, ya dia sudah datang. Lalu Dajjal itu, orang itu dikatakan bertanya, apakah di antara kalian semuanya di antara kalian beriman kepadanya? Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan, ada sebagian dari kami yang beriman, ada sebagian kami yang tidak beriman. Ya, subhanallah. Setelah itu selesailah pembicaraan itu. Singkat cerita, setelah ini berlalu, kejadian ini selesai, lalu Tamim Ad-Dari berangkat ke Madinah, menemui Rasulullah SAW, lalu menceritakan apa yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya dulu. Dan ternyata subhanallah, kata Rasulullah SAW, ternyata orang yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari yang dibelenggu oleh rantai itu adalah Dajjal. Wallahu a'lam. Ini hadis ini terkenal dengan nama hadis Jassasah. Nanti silahkan teman-teman cek di dimanapun teman-teman lihat, mau itu di Google kah, mau di YouTube kah, ada namanya hadis Jassasah, ya. Hadis Jassasah Tamim Ad-Dari. Nah, subhanallah, yang unik adalah kalau biasanya kan ya, kalau hadis yang lain biasanya kan kayak ini nih, hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu ta'ala qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kan dari Nabi, ya, terakhirnya dari Nabi, dari Rasulullah. Nah, tapi untuk hadis ini, hadis yang Jassasah ini, hadis tentang Dajjal yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, ini unik. Biasanya kan kalau hadis dari fulan, bin fulan, lalu Rasulullah berkata, begitu kan? Hadis biasanya seperti itu. Tapi untuk hadis tentang Dajjal ini yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, ini justru seperti ini bunyinya. Misalnya gini, dari fulan, bin fulan, dari fulan, bin fulan, dari Rasulullah SAW, lalu terakhirnya dari Tamim Ad-Dari, barulah isi hadisnya. Terpahami nggak teman-teman? Ya, jadi kalau hadis yang lain dari fulan bin fulan dan dari fulan lalu ke fulan baru Rasulullah berkata isi hadis. Tapi untuk hadis tentang Jassasah, tentang Dajjal yang diriwayatkan oleh Tamim itu beda. Dari fulan lalu ke fulan dari Rasulullah lalu dari Tamim Ad-Dari lalu isi hadisnya. Ini istimewanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu salah seorang sahabat yang dulunya beragama Nasrani, yang meriwayatkan tentang hadis Dajjal yang lebih dikenal dengan hadis Jassasah, ya. Ini sedikit tentang perawi, ya, Tamim Ad-Dari. Kita lihat isi hadisnya. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat, ya. Jadi kalau kita lihat ad-dinu nasihah, ternyata agama itu identiknya dengan nasihat. Identik agama itu dengan nasihat. Artinya, kalau kita seorang muslim yang mengaku beragama Islam, berarti karena dikatakan ad-dinu nasihah, agama itu nasihat, dan subhanallah, hanya satu agama di sisi Allah. Agama apa itu? Islam. Yang lainnya bukan agama. Inna dina indallahil Islam. Jadi yang lain itu bukan agama. Kalau kita mengaku diri kita seorang muslim, seorang muslimah, artinya yang beragama Islam, berarti ada dua yang harus kita ketahui, yang harus kita yakinkan, yang harus mau kita lakukan. Ada dua hal. Satu,
menasehati, dan satu menerima nasihat. Karena apa? Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Kita seorang muslim harus dua yang harus kita lakukan. Imma menasehati, imma dinasehati. Karena apa? Ada kadang-kadang orang maunya nasehatin terus, tapi begitu dinasehatin dia nggak mau. Pun sebaliknya, ada juga seringnya dengar nasihat aja, tapi menyampaikan nasihat kembali dia nggak mau. Nah, kalau kita ingin dikatakan seorang muslim yang sejati, karena kalimatnya ad-dinu nasihah, agama itu identiknya dengan nasihat, maka harus mau menasehati dan harus mau dinasehati, ya. Karena tadi ad-dinu nasihah, ya. Seperti halnya kalau dikatakan seidentik apa sih agama itu nasihat, ketika dikatakan agama itu identiknya dengan nasihat, emang seidentik apa? Ketika dikatakan seidentik apa agama, ketika dikatakan agama itu nasihat, ternyata bisa dikatakan seperti halnya gula. Gula identiknya apa sih? Manis. Mau gula apapun, mau gula putih, mau gula merah, mau gula hijau, pokoknya yang namanya gula identiknya kan manis. Ya, kemudian juga apa? Cabai, identiknya cabai apa? Pedas. Ya, subhanallah. Atau es, identiknya apa es? Dingin, ya kan? Api, identiknya apa? Api identiknya panas. Maka ketika dikatakan ad-dinu nasihah, agama itu ya identiknya dengan nasihat. Seperti halnya, punten, sholat. Sholat identiknya dengan apa coba? Sholat itu identiknya dengan Al-Fatihah. Karena apa? La sholata liman lam taqra bi fatihatil kitab. Tidak sah seseorang, sholatnya tidak sah kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, subhanallah. Lalu juga apa? Haji. Haji identiknya dengan apa? Haji itu identiknya dengan Arafah. Ya, maka dikatakan Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi puncak sahnya haji itu adalah pada Arafah. Jadi punten, kembali lagi saya sampaikan, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya, karena inna dina indallahil Islam, karena hanya satu agama di sisi Allah yaitu Islam, maka kalau kita mengaku diri kita orang yang Islam, orang muslim, orang muslimah, maka satu harus menasehati, yang kedua harus mau dinasehati. Jadi jangan cuma pengen menasehati aja, tapi harus mau dinasehati. Ya, artinya subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kokohnya satu negara, punten, kokohnya satu negara ketika menyebar nasihat di sekelilingnya. Artinya sebaliknya, kalau ada satu negara sulit untuk dinasehati, maka apa? Maka tinggal tunggu kehancuran negara tersebut. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di negara tersebut, subhanallah, maka tinggal tunggu kehancuran negara tersebut. Na'udzubillah. Ya, maka punten jayanya satu negara karena apa? Karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kembali ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kita lihat lalu apa nasihat itu? An-nasihah. Ma makna nasihah? An-nasihah dikatakan iradatul khair li ghairihi. Nasihat itu adalah iradatul khair li ghairihi. Apa artinya? Keinginan kebaikan untuk yang lainnya. Itu nasihat. Ya, iradatul khair li ghairihi. Keinginan satu kebaikan untuk yang lainnya. Jadi punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kalau kita punya teman, senangnya nasehatin terus, maka bersyukur. Kenapa? Karena kita punya teman pengen kebaikan buat kita. Jadi kalau justru cintanya seorang teman kepada kita, itu salah satunya ditandai dengan berapa banyaknya dia menasehati kita. Kenapa? Karena ketika dikatakan dia menasehati kita, artinya dia menginginkan kebaikan untuk kita. Karena tadi dikatakan an-nasihah hiya iradatul khair li ghairihi. Menginginkan sesuatu yang baik untuk yang lainnya.
Ya, subhanallah. Nasihat itu bisa berupa apa saja, teman-teman yang dirahmati Allah. Entah itu berupa syariat Islam, entah itu pokoknya berupa kebaikan. Seluruh nasihat berupa kebaikan itu adalah nasihat. Ya, seperti pernah satu saat Jabir itu pernah memerintahkan budaknya untuk beli unta, ya. Pernah memerintahkan budaknya untuk beli unta. Saya lupa harganya waktu itu 8.000 dinar kalau nggak salah, ya. Jadi Jabir itu ngasih uang ke ke budaknya 8.000 dinar, saya lupa kalau nggak salah 8.000 dinar. Lalu budaknya pergilah ke pasar untuk cari unta, ya, dengan uang 8.000 dinar itu ke pasar. Begitu sampai di pasar, dapatlah, singkat cerita, dapatlah itu unta, tapi ternyata untanya itu hanya 4.000 apa 6.000 dinar, saya lupa, 4.000 kalau nggak salah, hanya 4.000 dinar. Padahal Jabir saat itu ngasih berapa? 8.000 dinar. Ya, 800 dinar, 8.000 dinar. Setelah itu, subhanallah, 800 dinar, Jabir ngasih uang 800 dinar ke budaknya, lalu budaknya itu pergilah ke pasarnya dan qadarullah dapat unta yang bagus, tapi harganya cuma 400 dinar. Pulanglah budak itu ke rumahnya, lalu ngasih tahu ke Jabir, dikasih lihat itu untanya, dan subhanallah, kata Jabir, ini unta bagus banget, kamu dapat dari mana? Dari pasar saya dapat. Kamu mau nggak anterin saya ke tempat tukang jualan unta tersebut? Akhirnya pergilah Jabir sama budaknya itu ke tempat di mana penjual unta tersebut. Begitu sampai di tempat penjualan unta tersebut, Jabir langsung ketemu sama orang itu. Subhanallah. Lalu Jabir bilang, "Bang, ini unta belinya dari sini emang ya?" "Iya, ini unta saya nih. Tadi orang ini beli dari saya." "Berapa harga unta ini?" "Unta ini 400 dinar." "Oh, 400 dinar," kata Jabir. Saat itu belum sempat Jabir tunggangin itu unta, karena keburu langsung ke pasar. "Ini 400 dinar ya, Bang?" kata Jabir. "Masa nih 400 dinar?" Sambil ditepuk-tepuk tuh unta. "Masa 400 dinar?" Kaget dong. Kalau dikatakan masa sih 400 dinar? Kalau digituin kan seakan-akan tuh penjual, oh kemahalan ya, gitu kan ya. Masa sih 400 dinar? Kaget, oh emang kenapa? Unta kayak gini mah 600 dinar, ini bukan 400 dinar katanya. Subhanallah. Biasanya kan kalau masa kesannya kayak, oh kemahalan ya, gitu kan. Tapi subhanallah, kata Jabir, ini bukan 400 dinar ini. Ini kayaknya 600 dinar. 600 dinar ya, boleh ya, kata Jabir. Bingung tuh penjual, hah? "Oh iya udah, boleh," kata penjualnya. Subhanallah. Tapi ntar dulu, kata Jabir. "Jangan dulu 600 dinar, bentar, saya coba dulu, kata Jabir. Dicoba dulu tuh. Kan ditepuk-tepuk udah kelihatan sama Jabir. Ini bukan harga 400 dinar, tapi 600 dinar. Tapi kata Jabir, "Aduh, saya coba dulu deh." Sambil ditepuk. "Aduh, saya nggak ngasih harga 600 dulu, saya coba dulu deh." Subhanallah. Lalu dinaikilah unta tersebut, ya, kalau mobil kan test drive ya. Coba dulu gitu ya. Begitu dicoba, subhanallah, kata Jabir, "Bang, salah ini. Bukan 400 dinar, bukan 600 dinar nih. Udah saya coba," kata Jabir. Kira-kira tuh penjual takut nggak? Takut diturunin nggak harganya? Takut lah, udah dia 400 dinar kan udah dibawa pula kan. Terus kata Jabir apa? "Ini bukan 400 dinar. Ini bukan 600 dinar, tapi ini 800 dinar." Beda sama kita. Kita kalau nemu barang bagus, kualitas bagus, model bagus, warna bagus, semuanya sama. Di marketplace aja kita kan nyari yang paling murah. Bener gak sih? Tapi Jabir nggak begitu. Bingung tuh penjual unta. "Yakin 800 dinar," kata dia bilang. "Kenapa kamu tawar unta saya 800 dinar sementara tadi sudah deal 400 dinar? Kenapa?" Lalu Jabir bilang, "Unta seperti ini tidak cocok kamu hargai dengan 400 dinar. Ya, tapi kenapa kamu membeli harga 800 dinar sementara tadi sudah cocok 400 dinar?" Apa kata Jabir? "Ad-dinu nasihah." Subhanallah. Agama itu identik dengan nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu tadi iradatul khair li ghairihi, menginginkan kebaikan untuk yang lainnya. Nah ini, bisa nggak kita kalau lagi beli apa gitu, tahu-tahu di sana ternyata harganya sekian, ada orang jual, bisa nggak kita
Nggak janji ya kayaknya. Apalagi ibu-ibu kalau ke tukang sayur, bener nggak sih? Beda 1.500 aja gitu ya, subhanallah. Kayaknya mesti tak cari tukang sayur yang lain. Ya subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah ya. Jadi itu, agama itu identiknya dengan nasihat. Dan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ketika dikatakan seorang muslim itu harus mau menasehati dan harus mau dinasehati. Lalu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima nasihat? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menerima nasihat. Jadi satu saat Rasulullah ketika hendak berperang, biasanya kan kalau mau perang tuh salah satu yang harus ditentukan sebelum berperang tuh harus ada posko lah ya, harus ada posko. Nah, subhanallah, saat itu Rasulullah nyari tempat untuk posko, kita katakan posko, nyari tempat untuk posko itu ditemani sama siapa? Sebentar, lupa saya. Sama Hubab bin Munzir. Jadi saat itu Rasulullah ditemani sama Hubab bin Munzir untuk apa? Untuk cari posko yang tepat. Ditemanilah oleh Hubab bin Munzir, Rasulullah nemu satu tempat. Hubab, gimana kalau poskonya di sini? Udah deh, di sini aja deh, strategis nih kata Rasulullah. Kayaknya strategis nih tempat di sini. Hubab cuma tersenyum saja. Lalu apa kata Hubab? Maaf ya Rasulullah. Engkau ingin poskonya di sini? Ya, poskonya di sini aja. Lihat apa pertanyaan dari Hubab. Ahada wahyu minallah ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah tempat yang kau tunjuk ini adalah wahyu dari Allah? Subhanallah. Kenapa? Karena kalau memang ini wahyu dari Allah, nggak mungkin Hubab menolak atas wahyu dari Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, bukan, ini bukan wahyu dari Allah. Lalu kembali Hubab tersenyum, lalu bertanya kepada Rasulullah, ahada makanan tuhibbuka? Apakah tempat ini kamu menyukainya? Rasulullah juga tersenyum, enggak, biasa aja. Karena apa, kalau Rasulullah sudah suka dengan sesuatu, ya pastinya sahabat sangat mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah ya. Lalu selanjutnya ketika dikatakan bukan, kata Rasulullah, bukan tempat yang aku suka, biasa aja. Lalu apa pertanyaan yang terakhir, Hubab? Ahada harbun makid? Atau Rasulullah, apakah ini siasat perang Anda? Apa kata Rasulullah? Bukan juga. Subhanallah, apa kata Hubab? Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pindah posko, jangan di sini. Kita cari posko yang lain. Karena saya lihat, kata Hubab, saya lihat di sebelah sana ada satu tempat yang kosong yang strategis yang mana dekat dengan mata air. Subhanallah. Lalu apa yang dikatakan Rasul? Baik kalau gitu, kita pindah ke tempat yang lain yang kau kira tempat itu merupakan tempat yang strategis. Itu Rasulullah aja menerima ini kok, menerima nasihat kok. Masanya kita nggak mau menerima nasihat? Tadi agama itu identiknya dengan nasihat. Seorang muslim harus mau menasehati, tapi juga harus mau dinasehati. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Tentang perkawinan pohon kurma. Siapa yang menasehati tentang perkawinan pohon kurma? Para sahabat, bukan Rasulullah. Ya, hanya saja ada namanya kurma ajwa, itu hasil perkawinan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah yang mengawinkan, tapi atas nasihat, atas saran dari para sahabat. Maka sehingga Rasulullah mengatakan, antum fi umuri dunya a'lam. Apa kata Rasulullah? Kalian wahai para sahabatku, fi umuri dunya a'lam. Tentang urusan dunia kalian lebih tahu dari aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tawadhunya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum fi umuri dunya a'lam. Kalian wahai para sahabatku, untuk urusan dunia kalian lebih mengetahui dari aku. Maka silahkan untuk urusan dunia sekalian kerjakan, kata Rasulullah SAW. Jadi musikum wa iya nafsi bittaqwallah, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu di sini dikatakan kulna. Lalu kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Kata Rasulullah, agama itu nasihat lillahi,
untuk Allah. Maksudnya untuk Allah di apa? Apakah nasihat ini untuk Allah? Bukan maksudnya untuk Allah, bukan. Artinya bukan untuk menasihati Allah, bukan. Tapi apa? Lillah di sini maksudnya nasihat ini untuk manusia supaya mengenal Allah. Ketika dikatakan ad-dinun nasihah lillah, untuk manusia supaya lebih mengenal Allah. Karena pun asli ibadah itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Asli ibadah itu mengenal Allah, mengenalkan Allah. Karena apa? Punten, kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan bisa menikmati ibadah kita. Namun sebaliknya, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan semakin nikmat usikum wa iya nafsi bitaqwallah untuk beribadah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Lalu dengan cara apa kita mengenal Allah? Karena agama itu lillah, untuk mengenal Allah. Dengan cara apa kita mengenal Allah? Yang pertama, kenalkan Allah dengan tauhid rububiyah. Kenalkan Allah dengan tauhid rububiyah. Yakinkan bahwa Allah Ar-Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Ar-Rabb yang mengatur alam semesta ini. Ar-Rabb yang mengatur kehidupan kita. Ar-Rabb yang mengatur kenikmatan kita, yang memberikan kenikmatan kita. Ar-Rabb yang mengatur qada qadar kita. Ar-Rabb, Allah Ar-Rabb yang memberikan rizki untuk kita. Allah Ar-Rabb yang menciptakan surga dan neraka. Allah Ar-Rabb, subhanallah, yang menghidupkan dan mewafatkan kita. Rabb. Jadi ketika dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya segala puji bagi Allah. Allah sang pencipta alam semesta. Allah sang pemberi rizki. Allah yang menciptakan semua alam semesta. Lalu Allah yang mengatur qada qadar kita. Allah yang menghidupkan dan mewafatkan kita. Kenali Allah. Dan subhanallah, kalau kita lihat, Nasrani pun punya tauhid rububiyah. Tapi mereka nggak punya tauhid rububiyah, artinya percaya dengan tauhid rububiyah. Nasrani itu percaya bahwa Allah itu pencipta, Tuhan itu pencipta alam, percaya. Tapi mereka tidak punya tauhid uluhiyah. Ya. Jadi punten tadi, cara mengenal Allah, pelajari tentang tauhid rububiyah. Lalu selanjutnya apa? Cara mengenal Allah juga pelajari tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tauhid yang mengesahkan Allah. Artinya hanya Allah yang wajib diibadahi dengan ibadah sesungguh-sungguhnya. Hanya Allah yang wajib dicintai dengan cinta yang sesungguh-sungguhnya. Hanya Allah yang berhak ditakuti dengan takut yang sesungguh-sungguhnya. Jadi tadi saya sampaikan, Nasrani ada tauhid rububiyah, artinya gini loh. Nasrani itu mengerti, mengakui ada tauhid rububiyah bahwa Allah ini Tuhan, ini pencipta alam semesta, tapi mereka nggak punya tauhid uluhiyah. Buktinya mana? Buktinya mereka ada trinitas. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, ketika dikatakan lillah untuk menasehati manusia supaya mengenal Allah. Kenalkan Allah juga dengan asma was sifat. Ya, dengan asma was sifat. Artinya dengan asmaul husna, ya. Dengan asmaul husna. Maka punten, sebetulnya tentang asmaul husna tuh kita setiap hari melafalkannya di dalam salat-salat kita. Ya, ada sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Lalu juga dari Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan ada. Lalu juga di dalam ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada kan? Di dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setiap sehari aja paling tidak 17 kali loh kita ya melafalkan tentang Asmaul Husna ya. Tapi pun kan bukan hanya dilafalkan saja, tapi apa difahami. Lalu juga dipelajari ya tentang Asmaul Husna ya. Subhanallah. Seperti halnya Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi subhanallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Berbicara tentang Asmaul Husna,
rahmat Allah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, itu di dalamnya ada Rahman dan Rahim. Dan subhanallah, dikatakan innallaha mi'atur rahmah. Sesungguhnya Allah ini punya 100 rahmat. Subhanallah. Dari 100 rahmat itu, satu rahmat Allah bagikan untuk kita di dunia. Hanya satu rahmat. Allah bagikan untuk seluruh makhluk Allah di dunia. Sisanya berapa? Sisanya adalah 99 rahmat. Sekarang, satu rahmat, sedikit dari satu rahmat yang kita rasakan, rahmat Allah, betapa kita sangat-sangat bisa menikmati kasih dan sayang Allah untuk kita. Maka punten, jangan khawatir. Jangan khawatir seandainya di antara kita pernah melakukan satu dosa, maka segera bertobat. Karena punten kelak di akhirat, rahmat Allah lebih banyak dibandingkan rahmat Allah di dunia. Di dunia kita hanya mendapatkan satu rahmat Allah saja, yang satu itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh makhluk Allah di dunia ini. Dan kita bisa merasakan Rahman dan Rahimnya Allah begitu indah. Apalagi kelak di akhirat. Subhanallah. Allah Maha Rahman dan Rahim. Sehingga pun usikum wa nafsi bitaqwallah. Rahman dan Rahim Allah. Nggak ada tandingannya. Bahkan punten kelak itu di akhirat, subhanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kelak di akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya, subhanallah, dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta rahmat Allah untuk umatnya. Berupa apa? Irtifa'ul jannah ila darajatil a'la. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta rahmat Allah untuk menyafaati umat Rasulullah untuk apa saja? Satu, irtifa'u darajatul jannah. Ketika ada seorang ahlul jannah di satu tingkatan dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta Rahman Rahimnya. Punten bahasa saya, nawar sama Allah. Misalnya ada fulan di derajat sekian, nawar Rasulullah kepada Allah, ya Allah tolong dong ya Allah, si fulan ada di derajat ini, tolong pindahkan ke derajat yang lebih tinggi lagi. Lalu apa? Bukan cuma itu. Bahkan, subhanallah, bukan hanya menaikkan dari satu derajat ke derajat yang lebih tinggi, syafaat Rasulullah SAW, subhanallah, itu bisa meminta Rahman dan Rahimnya Allah untuk memindahkan seseorang yang tadinya di neraka, meminta kepada Allah untuk dipindahkan ke surga. Itu Rahman dan Rahimnya Allah. Lalu juga punten, seandainya ada orang, subhanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, bahkan punten, kelak di akhirat, dengan Rahman dan Rahimnya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah. Setelah selesai semuanya, kelak di akhirat, setelah selesai semuanya di surga, ada yang sudah di surga, ada yang sudah di neraka, na'udzubillah, Rasulullah, yang lain sudah, punten kalau bahasa saya ya, yang lain sudah istirahat di surga, subhanallah, Rasulullah masih sibuk loh teman-teman. Masih sibuk, bahasa saya punten, menagih Rahman Rahimnya Allah, punten. Karena masih ada di antara umat Rasulullah yang di neraka. Yang lain sudah yang lain sudah istirahat, sudah tenang di surga, tapi Rasulullah masih ngurusin kita, subhanallah, masih ngurusin umatnya. Sudah semua di surga, Rasulullah sujud di hadapan Allah. Rasulullah sujud di hadapan Allah, sementara yang lain umatnya sudah pada di surga, Rasulullah masih ngurusin umatnya. Sujud. Begitu beliau sujud, Rasulullah ditanya sama Allah, ya Rasulullah, irfa' ra'sak ya Rasulullah, kata Allah. Irfa' ra'saka ya Rasulullah. Angkat kepalamu ya Rasulullah. Jangan kau sujud lagi. Salma tas'al ajabakallah. Minta kepadaku, apa yang kau minta aku akan kabulkan, kata Allah. Subhanallah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Allahumma ummati, 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 kata Rasulullah. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lalu apa jawaban Allah? Wa madza bi ummatika ya Rasulullah. Memang ada apa dengan umatmu ya Rasulullah?
Arjuka ya Rob. Akhrijuhum minan nar ya Rob. Subhanallah. Ya Allah, tolong keluarkan umatku dari neraka. Subhanallah, dengan Rahman dan Rahimnya. Atas permintaan Rasulullah, dengan Rahman dan Rahimnya. Allah memerintahkan kepada malaikat. Ya malaikati, katanya. Akhriju min ummati Rasulullah man ladaihil iman. Wahai malaikatku, kata Allah, akhriju min ummati Rasulillah, keluarkan daripada umat Rasulullah siapa-siapa yang mempunyai iman. Akhirnya apa? Dengan Rahman dan Rahimnya, malaikat, dengan Rahman Rahim Allah, malaikat mengeluarkan umat Nabi Muhammad SAW yang ada di neraka yang saat itu masih punya iman. Allah keluarkan. Subhanallah. Tapi tahu teman-teman, setelah Allah mengeluarkan umat Muhammad SAW dari neraka, ternyata subhanallah, Allah masih mendapati Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah. Padahal Allah sudah mengeluarkan umat Muhammad. Tapi Rasulullah belum selesai. Beliau sujud kembali. Beliau sujud apa? Sujud untuk, punten bahasa saya, menagih Rahman dan Rahimnya Allah. Meminta Rahman dan Rahimnya Allah untuk mengeluarkan lagi umat beliau yang masih ada di neraka. Begitu sujud kembali Allah bertanya, ya Rasulullah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, nggak usah sujud lagi, kata Allah. Minta apa kamu? Bilang sama aku, kata Allah. Aku akan kabulkan permintaan. Jangan sujud lagi, bangun ya Rasulullah. Irfa' ra'sak ya Rasulullah. Is'al ma tas'al ajabaka Allah. Minta sama aku akan kabulkan. Apa kata Rasulullah? Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah. Masih ada umatku di neraka, kata Rasulullah. Subhanallah. Wa madza bi ummatika ya Rasul. Masih ada umatku di neraka ya Allah. Subhanallah. Malaikat mengatakan, ya malaikati akhrijuhum. Akhrijuhum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ladaihi dzarrah minal iman. Wahai malaikatku, keluarkan dari umat Nabi Muhammad yang mempunyai dzarrah minal iman. Sebiji dzarrah daripada iman. Artinya lebih sedikit daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan yang masih punya iman. Yang kedua kata Allah, wahai malaikatku, keluarkan dari umat Muhammad yang punya iman walaupun imannya cuma sebiji dzarrah. Akhirnya malaikat mengeluarkan, subhanallah, mengeluarkan umat Muhammad SAW walaupun cuma punya iman sebiji dzarrah. Sebiji dzarrah tahu ya teman-teman ya? Biji dzarrah itu sebesar apa coba? Bukan sebiji jagung. Sebiji dzarrah itu kalau kita di center, nyenterin sesuatu, itu kan suka ada yang terbang-terbang tuh. Terus kita tepuk-tepukin debu, di center ada yang terbang-terbang satu-satu itu kan? Nah, itu dzarrah itu sebesar itu. Rasulullah meminta kepada Allah, Rahman dan Rahim Allah, untuk mengeluarkan dari umat Rasulullah, walaupun dia cuma punya iman sebiji dzarrah, dan Allah keluarkan. Subhanallah. Dengan Rahman dan Rahim Allah, Allah keluarkan umat Rasulullah yang sudah di neraka, walaupun dia cuma punya sebiji dzarrah tadi. Subhanallah. Dikeluarkanlah. Lalu lihat. Apakah Rasulullah sudah tenang dengan keluarnya umat beliau yang hanya punya iman sebiji dzarrah? Ternyata beliau belum tenang. Kembali Rasulullah sujud lagi kepada Allah di hadapan Allah. Sujud kembali di hadapan Allah. Lalu kembali Allah bertanya, ya Rasulullah, irfa' ra'sak. Wahai Rasulullah, angkat kepalamu. Is'al ma tas'al, ajabakallah. Jangan sujud lagi, angkat kepalamu. Kamu minta kepadaku, aku akan kabulkan. Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, kembali beliau memikirkan umatnya. Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, ya Allah. Wa madza bi ummatika ya Rasulullah. Memang kenapa lagi umatmu ya Rasulullah? Ya Allah, masih ada umatku di neraka ya Allah. Akhrijuhum ya Rabb, keluarkanlah mereka ya Allah. Subhanallah. Lalu punten. Allah kembali memerintahkan, ya malaikati akhrijuhum min ummati Rasulillah man ladaihi iman
adna min dzarrah. Siapa yang mempunyai iman lebih kecil daripada dzarrah. Subhanallah, begitu berharganya iman sehingga lebih kecil daripada dzarrah pun Allah minta atas rahman dan rahimnya Allah, karena syafaat dari Rasulullah SAW, Allah minta malaikat mengeluarkan umat Muhammad SAW, walaupun cuma punya sebagian daripada biji zarrah. Biji zarrah tadi segitu loh, kita nyenterin sesuatu, lalu tepuk-tepuk yang terbang itu yaitu zarrah. Tapi kata Allah keluarkan, walaupun cuma sebagian daripada zarrah itu, keluarin deh umat Muhammad dari neraka. Coba seberapa banyak, kecil. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umat Muhammad, dan dikeluarkanlah umat Muhammad SAW dari neraka yang mempunyai sebagian daripada setengah dari biji zarrah. Sudah dikeluarkan, apakah Rasulullah tenang? Tidak, teman-teman. Ternyata setelah dikeluarkan umat Muhammad SAW yang punya iman sebagian dari biji zarrah pun, Rasulullah belum tenang. Kembali loh Rasulullah sujud kembali Rasulullah. Sujud kembali, padahal yang lain sudah pada di surga. Beliau belum selesai sujud, beliau masih sujud. Allah kembali bertanya, ya Rasulullah, irfa ra'sak ya Rasulullah. Angkat kepalamu, jangan sujud lagi. Salma tasal, minta kepadaku. Apa yang kau minta aku akan kabulkan, kata Allah. Kembali Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati, 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 ya Allah, umatku. Umatku ya Allah. Wa madza bi ummatika ya Rasulullah, kata Allah, ada apa dengan umatku ya Rasulullah? Akhrijuhum ya Allah, keluarkan mereka ya Allah. Masih ada umatku di neraka ya Allah, keluarkan tolong ya Allah. Subhanallah. Kembali Allah memerintahkan malaikat. Ya malaikati, akhrijuhum min ummati Rasulillah man ladaihi iman adna min dzarrah. Wahai malaikatku, kata Allah, keluarkan dari umat Muhammad yang mempunyai iman lebih kecil dari dzarrah, lebih kecil lagi dari dzarrah, lebih kecil dari dzarrah. Artinya dari dzarrah itu dibagi beberapa bagian. Siapapun yang mempunyai iman, umat Muhammad yang mempunyai iman lebih kecil lagi dari dzarrah, maka keluarkan. Itu iman. Betapa berharganya iman untuk kita. Sehingga 3 kali lipat lebih kecil dari dzarrah pun, itu Allah memerintahkan untuk mengeluarkannya punten atas syafaat Rasulullah SAW, dan tentunya yang paling utama adalah dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikeluarkanlah yang punya iman lebih kecil lagi dari dzarrah. Coba bayangkan, dzarrah sebesar itu, sepertiganya, seperempatnya dzarrah pun Allah keluarkan atas permintaan Rasulullah dan rahman rahimnya Allah tentunya. Subhanallah. Oh, subhanallah. Selanjutnya, apakah sudah tenang Rasulullah karena sudah dikeluarkan lagi umat beliau dari neraka? Ternyata Allah masih mendapati Rasulullah sujud, teman-teman. Allah masih mendapati Rasulullah sujud. Kembali Allah bertanya, ya Rasulullah, irfa ra'sak. Udah Rasulullah, angkat kepala, jangan sujud lagi. Sal mata sal, kata Allah. Minta kepadaku, ajabak Allah, aku akan mengabulkan setiap permintaan. Apa kata Rasul? Ya Rasul, ya Allah, umatku masih ada di neraka ya Allah. Masih ada di neraka ya Allah. Tolong keluarkan umatku ya Allah. Lalu Allah kembali memerintahkan malaikat, ya malaikati akhriju min ummati Muhammad man qala la ilaha illallah. Wahai malaikatku, tolong keluarkan dari umat Muhammad yang punya kalimat di hatinya, kalimat la ilaha illallah, yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Maka kita kenal hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pernah mendengar? Siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi punten, jangan tenang hanya dengan kalimat la ilaha illallah, karena prosesnya seperti tadi. Maka punten, ad-dinu nasihah. Kalau kita ingin dapat keindahan yang luar biasa, harus mau menasihati, harus mau dinasihati.
nasihati diri kita untuk semakin mengenal Allah. Hindari kesyirikan kepada Allah. Serahkan semua keinginan kita sama Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan setiap permintaan kita. Dan ketika seseorang mengenal Allah, punten, kembali lagi, dia akan semakin menikmati ibadahnya, dia akan semakin dekat dengan Allah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka ketika dikatakan ad-dinu nasihah, agama ini nasihat untuk apa? Untuk mengenalkan setiap manusia kepada Allah. Dan untuk mengenalkan juga syariat Islam, teman-teman. Bukan hanya untuk mengenalkan Allah, karena Allah ini yang mempunyai syariat Islam. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kalau tadi kita mengetahui untuk apa? Untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Selanjutnya adalah untuk mengenalkan manusia kepada kitab-kitab Allah. Karena dikatakan lillahi wali kitabihi. Untuk kitab-kitab Allah. Artinya apa? Nasihati orang lain untuk mengenali kitab-kitab Allah. Kita minta nasihat kepada orang yang berilmu untuk mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu kan ada ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, tapi yang harus kita pelajari itu adalah Al-Qur'an. Untuk untuk Taurat, Zabur, Injil itu kita cuman mengenal saja, artinya tahu oh itu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, udah. Nggak perlu dipelajari. Yang harus kita pelajari itu adalah Al-Qur'an. Kita harus imani, ada kitab-kitab Allah yang lain, ya subhanallah. Tapi punten, yang lain kita imani, tapi untuk Al-Qur'an, kenali lebih dekat lagi. Apalagi punten, sekarang sudah mendekati Ramadan, ya, sudah mendekati Ramadan. Kalau perlu pelajari bagaimana sejarah Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an, ya, apa itu Al-Qur'an, bagaimana Quran bisa sampai seperti ini, ya, karena punten, dulu itu teman-teman yang dirahmati Allah, dulu itu Quran itu hanya pola, hanya boleh dikatakan pola huruf titik, jadi nggak ada harokat, nggak ada, jadi cuma begini terus titik. Dulu itu Al-Quran tuh begitu saja, nggak ada pola, nggak ada cuman pola huruf titik, nggak ada harokatnya, nggak ada fathah, kasroh, dhamma. Dulu itu seperti itu. Jadi ketika dikatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat li kitabihi, untuk kita mengenalkan diri kita dengan Al-Quran. Dan ketika kita sudah mulai mengenal Al-Quran, kenalkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, kewajiban kita kepada Al-Quran. Kita lihat apa saja kewajiban kita kepada Al-Quran. Kewajiban kita kepada Al-Quran, teman-teman yang dirahmati Allah, nasihati diri kita, ataupun cari kita, agar kita bisa dinasehati oleh orang lain tentang Al-Quran. Untuk apa? Untuk semakin istiqomah dalam membacanya. Ya, jadi ad-dinu nasihah li kitabihi itu nasihat untuk membacanya. Ya, nasihat untuk membacanya. Ya, nasihat untuk membacanya. Dan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, bukan cuma membacanya. Karena punten Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini akan menjadi penolong kelak di mana? Di hari akhirat, di yaumul qiyamah. Jadi, punten bukan cuma membacanya, tapi baca dengan tartil. Baca dengan tartil, perhatikan tahsinnya, perhatikan tajwidnya, ya. Kemudian makharijul huruf, yang paling penting itu makharijul hurufnya. Harus kita perhatikan makharijul hurufnya ketika membaca Al-Qur'an. Jadi artinya gini, ad-dinu nasihah lillahi wali kitabihi, untuk kitab Allah, menasihati untuk membaca kitab Allah. Membacanya bukan sekedar membaca, tapi apa? Tapi perbaiki makhrajnya dan baca dengan tartil. Karena punten salah makhraj itu bisa salah arti. Salah harokat juga bisa salah arti. Saya pernah sampaikan,
Ketika dikatakan alhamdulillahirabbil alamin, artinya apa? Segala puji bagi Allah. Tapi ketika dikatakan alhamdu itu gema. Bedanya kan ha sama ha. Lalu ada juga alhamdu. Apa itu hamdu? Punten, kotoran mata. Coba apa jadinya kalau ada orang nggak baca alhamdulillah. Naudzubillah. Fatal kan? Atau alhamdulillah karena pengen fasih, kedengaran fasih lalu alhamdulillah. Fatal. Ya, atau juga saya pernah sampaikan seperti halnya lain syakartum. Itu pakai shin yang mana? Shin, ya kan? Lain syakartum. Lain syakartum. Itu artinya syakartum itu diambil dari kalimat syakaro. Artinya bersyukur. Tapi kalau yang bacanya keliru dengan mengatakan misalnya lain sakartum, itu kan diambilnya dari kalimat sakaro. Syakaro dan sakaro itu beda arti. Kalau syakaro itu kan bersyukur. Tapi kalau sakaro itu mabuk. Jadi kalau dikatakan lain syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah kenikmatanmu. Tapi kalau baca lain sakartum, kalau kau mabuk, kalau kau hilang ingatan, kesananya mau gimana? Ya kan, maka punten. Adinu nasihah li wali kitabih, untuk kitab-kitab Allah. Untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dibaca. Perbaiki makhrajnya, perbaiki bacaannya, baca dengan tartil, perbaiki tahsinnya, perbaiki juga tajwidnya. Ya, subhanallah. Dan punten, yang paling penting juga adalah bacanya bukan cuma di mulut, tapi hati ikut membaca. Hadirkan hati ketika membaca. Jadi punten, nggak punya adab kita. Kalau kita lagi baca Quran, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Punten, sambil baca Quran, sambil kita punten ya, misalnya sambil balas WA, ya, jangan. Kecuali begini, misalnya sambil nyapu, sambil kita menghafal. Jadi pahami nggak? Sambil nyapu, sambil kita menghafal. Itu kan bagus. Kalau misalnya, tapi saya ini penting dari suami nih harus balas, ya udah tutup dulu Qurannya, selesaikan dulu tugasnya. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali, tutup dulu Qurannya, selesaikan dulu tugas yang lain. Setelah tugas itu selesai, baru balik lagi ke Quran. Gitu ya, subhanallah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Dikatakan lillahi untuk untuk membacanya. Nasihati sesama kita dan nasihati diri kita untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya adalah dengan mentadaburinya. Mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti ditadaburi seperti apa ya? Ada kalimat di dalam surat Abasa. Di dalam surat Abasa dengan mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Nah kan kalau artinya kelak di hari kiamat manusia itu akan pergi dari saudaranya, ya kan? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Kelak manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari anak-anak, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu akan punya urusan sendiri-sendiri, akan sibuk. Subhanallah. Punten, kalau kita lihat ketika dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi, punten. Di dalam ayat ini, yauma yafirul mar'u min akhi, didahulukan saudara kan? Yauma yafirul mar'u min akhi. Lalu baru wa ummihi wa abi. Padahal kalau kita tahu yang lebih dari, kalau untuk berbakti yang didahulukan siapa? Ibu kan? Tapi ini di sini dikatakan dalam ayat ini Allah mendahulukan kalimat saudara daripada ibunya dan ayahnya. Kenapa? Karena yang namanya saudara, usikum wa iya nafsi bittaqwallah, kedekatannya biasanya lebih dekat. Jadi gini loh, bisa anak nggak cerita sama ibunya, tapi cerita sama saudaranya. Nah, artinya gini, mereka lebih berani bercerita keluh kesah kepada saudaranya daripada kepada ibunya.
Lebih bestian sama saudaranya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Lebih bestian sama saudaranya daripada sama ibunya. Nanti mah nggak berlaku. Sebesti apapun dia sama saudaranya akan lari gitu loh teman-teman. Ya, itu salah satu daripada bagaimana kok mentadaburi. Kok ini kenapa begini tadaburi? Tentunya ketika mentadaburi, usikum wa nafsi bittaqwallah, ketika mentadaburi kita harus bertanya kepada orang yang berilmu. Jangan cari tahu sendiri kalau kita nggak punya ilmunya. Jadi kalau pengen tahu satu ayat usikum wa nafsi bittaqwallah, silahkan tadaburi, tanya kepada orang yang berilmu. Jangan cari-cari sendiri karena kita nggak punya ilmu. Bisa salah kalau kita ingin mentadaburi Quran, tapi cari tahu. Untuk mentadaburi Quran jangan pengen autodidak. Ya, tanya kepada orang yang lebih berilmu. Ya, lalu punten, seperti halnya di dalam Al-Quran ada kalimat innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surat Al-Baqarah, saya lupa sebentar, saya lihat dulu ayat berapa ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surat Al-Baqarah ayat 26. Ada kalimatnya innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan, sini dikatakan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Jadi kan kalau kita punten, kalau seorang arsitek ingin memamerkan ciptaannya, itu biasanya yang misalnya gini, ada arsitek itu satu bikin hotel, satu bikin rumah yang sederhana. Ini kalau pengen ngelamar pekerjaan, arsitek ini biasanya memperlihatkannya rumah sederhana ataukah memperlihatkan hotel? Hotel dong. Tapi Allah, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk memperumpamakan seekor nyamuk dengan sesuatu ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Itu Allah. Padahal Allah siapa? Allah sang pencipta seluruh alam. Allah yang maha kuasa tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Padahal Allah yang menciptakan seluruh alam. Yang lebih dahsyat, teman-teman yang dirahmati Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ternyata di balik penciptaan nyamuk, teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata di balik penciptaan nyamuk, Allah ciptakan makhluk yang lebih kecil di atas kepala nyamuk. Di balik penciptaan nyamuk, maka dikatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tidak malu mengumpamakan nyamuk atau di atas nyamuk. Ternyata subhanallah memang ada makhluk di atas nyamuk, di atas kepala nyamuk itu memang ada makhluk ternyata. Subhanallah, ada makhluk yang lebih kecil teman-teman di atas kepala nyamuk itu. Subhanallah. Dan punten, ulama meneliti, wallahu alam, ternyata nyamuk itu punya 6 pisau pengiris menyerupai kaki. Itu nyamuk. Kakinya itu bisa nyengkrem seperti cengkraman kaki unta, jadi nggak kepleset. Coba pernah nggak lihat nyamuk di kaca atau di mana di kaca begitu, aduh kepleset? Nggak ada. Nyamuk tuh terbang, landingnya bagus banget. Nggak ada keplesetnya. Dan memang karena Allah menciptakan kaki nyamuk yang kuat nyengkremnya. Subhanallah. Dan subhanallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Mbak Tati, mungkin pertanyaannya di next aja ya, nggak apa-apa ya. Tanggung saya soalnya. Nanggung saya. Kemudian punten usikum wa nafsi bittaqwallah. Dan ternyata penelitian, wallahu alam, silakan teman-teman cari juga ya. Di penelitian, subhanallah, belalai nyamuk, tahu ya, belalai nyamuk itu ternyata punya 3 fungsi. Subhanallah, 1 fungsinya sebagai anestesi, yang kedua, punten, bukan 3 atau 4 ya, 1 sebagai anestesi, kemudian jarum yang nusuk itu ya, subhanallah, yang hebat, punten, jarumnya yang 1 buat anestesi, yang 1 buat nusuk,
kemudian untuk nyedot darah, kemudian setelah disedot darah untuk ngencerin darah. Coba punten. Belalai nyamuk itu kan kecil banget. Kalau nyamuk itu nggak punya pengencer darah, kesedot nggak kira-kira? Nggak kesedot. Punten, saya belum lama ngantar mama saya suntik plasma. Suntik plasma itu kan harus diambil dulu kan darahnya kan? Itu padahal mama saya ambil darah itu dengan jarum yang cukup besar. Dan subhanallah itu saya ngelihat sendiri jarum yang besar, kemudian pep suntikannya yang 60 mili itu sampai 2 perawat nahanin itu loh. Nahanin suntikan sepetnya. Kenapa? Karena kental. Kalau nggak ditahan balik lagi. Nih punten nyamuk punya belalai yang kecil. Kalau nyamuk nggak punya pengencer darah, nggak akan kesedot itu darah. Dan nyamuk, subhanallah, nyamuk ini ternyata menurut penelitian dia punya 48 gigi di mulutnya. Sebesar itu loh. Dia punya 48 gigi, kemudian apa? Punya 3 buah sayap di setiap sisinya. Dan subhanallah, di setiap sayapnya teman-teman, wallahu alam, di setiap sayapnya ada jantung. Di setiap sayap nyamuk ada jantung. Nyamuk juga punya 3 sayap, dan di setiap sayap ada jantung. Subhanallah. Jadi punten jumlah jantungnya itu, punten usikum wa nafsi bitaqullah, ada berapa coba? Dan usikum wa nafsi bitaqullah, nyamuk ini teman-teman yang dirahmati Allah, dia punya kemampuan mendeteksi panas. Dia punya kemampuan mendeteksi panas. Ya, subhanallah. Dan punten usikum wa nafsi bitaqullah, jadi kalau ada orang yang punya suhu tubuh yang panas, ternyata nyamuk nggak mau gigit. Ya, subhanallah. Jadi itu, usikum wa nafsi bitaqullah, jadi bicara nyamuk punten. Jadi artinya gini, ketika kita belajar membaca din agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk apa? Untuk kitab Allah. Untuk apa kitab Allah itu? Menasehati sesama kita, saling menasehati untuk membacanya, untuk mentadaburinya. Ya, untuk mentadaburinya. Kemudian juga dinu nasihali kitabi, untuk apa? Untuk menghafalnya. Setelah kita berusaha membacanya, memampukan diri kita membacanya, mentadaburinya, lalu jangan lupa menghafalnya. Menghafalnya, dan punten yang paling utama adalah usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Yang paling penting tentang Quran adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ketika Rasulullah, ingat nggak teman-teman pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Siti Aisyah pernah ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabatnya dengan kalimat apa? Wahai Aisyah, Rasulullah tuh kayak apa sih? Lalu punten, apa jawaban Siti Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Bahkan di riwayat lain ketika Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, Rasulullah itu seperti apa sih akhlaknya? Apa jawaban Siti Aisyah di riwayat lain? Jawaban Siti Aisyah berupa pertanyaan. Apa pertanyaannya? Aqra'tal Quran? Apakah kamu baca Quran? Ya. Nah, qara'tul Quran. Lalu baru Siti Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Jadi punten, kewajiban kita terhadap Quran bukan cuma membaca, bukan cuma mentadaburinya, bukan cuma menghafalnya, tapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kewajiban kita terhadap Al-Quran juga, punten, mengajarkannya. Mengajarkannya. Dan subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah. Subhanallah, kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu umatnya di haud. Akan menunggu kita di haud, menunggu umatnya di haud. Dengan sangat pedenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertemu dengan seluruh umatnya yang dicintainya. Aku tahu teman-teman, ternyata subhanallah begitu Rasulullah menunggu di haud,
Rasul nggak mendapatkan umatnya semuanya ada. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, umatku kemana? Kok cuma segini umatku? Bukankah umatku banyak? Lalu apa jawaban malaikat? Ya Rasulullah, umatmu memang banyak, tapi banyak umatmu yang hijrah dari Al-Quran. Rasulullah pede, nunggu di haud, berharap ketemu sama seluruh umatnya di haud. Tapi begitu ditanya sama malaikat, ya malaikatku, wahai malaikatku kemana? Wah malaikat kemana? Umatku kok cuma segini, bukannya banyak? Apa jawaban malaikat? Ya Rasulullah, umatmu memang banyak, tapi banyak juga umatmu yang hijrah dari Al-Quran. Sehingga pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam surat, teman-teman silahkan lihat, di dalam surat Furqan, ya, di dalam surat Furqan ayat 30 dengan mengatakan wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ternyata umatku banyak yang hijrah dengan Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Dan ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, ketika dikatakan seperti apakah orang-orang yang hijrah dari Al-Qur'an, ternyata orang yang hijrah dari Al-Quran itu, teman-teman yang dirahmati Allah, bukan cuma orang yang tidak membacanya. Ya, orang yang tidak membacanya dikatakan orang yang hijrah daripada Al-Quran. Tapi berapa ulama berpendapat, orang yang hijrah dari Al-Quran bukan hanya orang yang tidak membacanya. Ketika ada seorang yang bisa membacanya, tapi tidak berusaha untuk mentadaburinya, beberapa ulama mengatakan dia pun berusaha hijrah dari Al-Quran. Ada orang yang sudah membacanya, mentadaburinya, tapi tidak berusaha, punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dia hanya berusaha membaca dan mentadaburinya tanpa punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, berusaha untuk menghafalkannya. Ulama berpendapat, jangan sampai Anda dimasukkan ke dalam golongan hijrah daripada Al-Quran. Oke, membaca, mentadaburi, menghafal, tapi kalau hanya sampai di situ, tidak berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dihafalkan, maka ulama berpendapat dia pun masuk ke dalam golongan hijrah daripada Al-Quran. Dan yang sulit adalah, yang paling berat adalah, sudah belajar membaca, sudah berusaha membaca, sudah berusaha mentadaburi, sudah berusaha menghafal, sudah berusaha untuk mengamalkannya, tapi dia kalau tidak berusaha untuk mengajarkannya, subhanallah, beberapa ulama berpendapat, dia pun orang yang hijrah daripada Al-Quran. Namun, ingat, kewajiban kita, ketika kita dikatakan ad-dinu nasihah, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, maka punten, kewajiban kita terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran, bukan cuma membacanya, tetapi mentadaburinya. Bukan cuma mentadaburinya, tetapi juga menghafalnya. Bukan cuma menghafalnya, tetapi juga mengamalkannya. Bukan cuma mengamalkannya, tetapi juga mengajarkannya. Dan yang paling tinggi adalah mencintainya. Itu yang paling sulit ternyata, mencintai Al-Quran. Jangan sampai dikategorikan ke dalam orang yang hijrah daripada Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kelak ketika Rasulullah SAW nungguin kita di haud, Rasulullah kecewa. Na'udzubillah. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang hijrah daripada Al-Quran. Subhanallah. Lalu selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah. Ad-dinun nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat wali rasulihi di sini adalah nasihati orang lain, nasihati diri sendiri untuk mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakinkan diri kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan untuk kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah cara kita untuk menuju Allah. Artinya, ketika dikatakan wali rasuli, mengimani bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah yang dikerjakan untuk menggapai cintanya Allah. Punten, kita lihat. Bukti, kita yakin. Bukti kita meyakini Rasulullah. Satu, melakukan keinginan Rasulullah. Ini bukti bahwa kita meyakini Rasulullah adalah melakukan keinginan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nanti teman-teman bisa dilihat di surat Ali Imran ya, Ali Imran 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa? Rasulullah. Niscaya yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Lalu dikatakan wa yaghfiru lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, ternyata punten. Kalau kita mengikuti Rasulullah bukan hanya dicintai oleh Allah, kalau kita mengikuti Rasulullah bukan cuma dicintai Allah, tapi apa? Tetapi akan diampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Ternyata cara Allah menghapus dosa-dosa kita, itu banyak cara, teman-teman. Cara Allah menghapus dosa-dosa kita bukan cuma dengan taubat, ternyata cara Allah menghapus dosa-dosa kita juga dengan cara kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kata siapa? Kata Allah. Cara Allah mengampuni dosa, kita tahu kan? Cara Allah mengampuni dosa, satu dengan bertaubat, tentu. Yang kedua dengan apa? Dengan istighfar, tentu. Lalu cara Allah mengampuni dosa dengan Allah berikan ujian, ya kan? Lalu cara Allah mengampuni dosa, teman-teman, ternyata juga dengan berdoa kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Subhanallah. Allah mengatakan, wahai yabna Adam, wahai anak Adam, innama, kalau kalian jauh tani memohon kepadaku, subhanallah, dengan permohonan apapun, kata Allah di dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, seandainya kau meminta kepadaku, memohon kepadaku dengan permohonan apapun, subhanallah, maka aku akan hapuskan dosa-dosamu, kata Allah dalam hadis qudsinya. Permohonan apa? Apakah permohonan ampun? Bukan. Permohonan apapun, teman-teman. Teman-teman doa, misalnya lagi doa, minta apapun. Hatta walaupun yang diminta urusan dunia, kalau teman-teman mintanya sama Allah dengan ikhlas, maka Allah ampuni dosa kita. Padahal belum minta ampunan. Misalnya begini, ya Allah, tolong jadikan suamiku suami yang soleh. Baru minta itu, Allah hapus dosa kita. Atau ya urusan dunia, ya Allah, aku pengen anakku lulus ujian. Allah hapus dosa-dosa kita. Permintaan apapun. Maka kata Allah, kullama da'autani wa rajautani, kata Allah, setiap kau meminta kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan hapus dosa-dosamu. Lalu dikatakan, subhanallah, Allah katakan, dan aku nggak peduli sebanyak apapun dosamu. Allah nggak peduli sebanyak apapun dosamu, kalau kau, kata Allah, kalau kau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, bukan simpan dulu permohonan ampunan. Ini benar-benar minta sesuatu, berdoa, Allah ampuni. Itu cara yang selanjutnya. Cara selanjutnya adalah cara Allah mengampuni dosa kita ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Rasulullah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai, dan yang paling indah lagi adalah yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kita. Subhanallah. Ya, jadi punten, usikum wa iya nafsi bittaqwa. Ketika dikatakan ad-dinu nasihah,
wali rasulihi, punten, untuk Rasulnya. Yakinkan diri kita terhadap Rasulullah. Caranya adalah satu, dengan mengikuti keinginan Rasulullah, subhanallah, dan tentunya mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Mengikuti keinginan Rasulullah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, jangankan mengikuti peribadahannya, ya, jangankan mengikuti peribadahannya, mengikuti keseharian Rasulullah saja itu pahalanya luar biasa, teman-teman. Luar biasa pahalanya. Sampai pernah usikum wa nafsi bittaqwa. Ibnu Umar, saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Ibnu Umar ini, jadi kan Rasulullah tuh kalau melewati masjid, ya, itu kan di dalam riwayat sama pola, kalau Rasulullah mau ke masjid atau kemana gitu, ada pohon, ya, entah itu ke masjid atau kemana, ada pohon yang doyong begini, sehingga kalau Rasulullah mau lewat ke sini, kan harus nunduk supaya nggak kepentok. Saya dipahami nggak, teman? Itu harus nunduk. Dan itu semua sahabat tahu. Kalau mau melewati ke sana, ya mesti nunduk. Nah, subhanallah, setelah Rasulullah wafat, itu pohon ditebang. Sudah tidak ada pohon itu lagi. Artinya sudah tidak ada yang doyong. Tapi tahu, teman-teman, Ibnu Umar, walaupun pohon itu sudah tidak ada, sudah ditebang, Ibnu Umar kalau melewati tempat itu tetap nunduk. Jadi nggak begini jalan, tapi tetap nunduk. Sehingga orang-orang ngelihat Ibnu Umar seperti itu, sempat mentertawakan. Ngapain kamu jalan lewat sana sampai nunduk begitu? Tahu apa jawaban Ibnu Umar? Saya nunduk di sini karena dulu Rasulullah kalau lewat sini ada pohon yang ngalangin jalan. Dan Rasulullah nunduk. Dan saya pengen ngikutin apa yang dilakukan Rasulullah. Lalu kata para sahabat yang lain, sekarang kan pohonnya udah nggak ada, udah ditebang. Apa kata Ibnu Umar? Pohonnya memang sudah ditebang, tapi cintaku kepada Rasulullah tidak akan pernah hilang. Subhanallah. Jadi pun kan, untuk mengikuti Rasulullah, jangankan mengikuti sholatnya, jangankan mengikuti puasanya, jangankan mengikuti sedekahnya, untuk mengikuti Rasulullah dengan hal-hal keseharian yang biasa saja, bukan berupa ibadah, itu kita dapat pahala, teman-teman. Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Poin yang indah adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika dikatakan ad-dinu nasihat, nasihat itu adalah menginginkan sesuatu yang baik, menginginkan Anda, kita semua dihapusi dosa-dosanya oleh Allah dengan cara mencintai, dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Yang paling indah, yang paling penting, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ad-dinu nasihah wali rasulihi, untuk Rasulnya, punten, untuk dicintai. Kita tahu syarat mencintai Rasulullah. Ingat, teman-teman, syarat mencintai Rasulullah SAW. Syarat mencintai Rasulullah SAW pertama, mencintai Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab satu saat dipegang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, atuhibbuni, wahai Umar bin Khattab, sambil memegang tangannya, apakah kau mencintaiku? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, na'am ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Lalu pertanyaan itu kembali diulang oleh Rasulullah, ya Umar bin Khattab, atuhibbuni aktsar min malik, wahai Umar, apakah kau mencintaiku melebihi cintamu kepada hartamu? Na'am ya Rasulullah, uhibbuka aktsar min malik, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada hartaku. Lalu Rasulullah bertanya lagi, ya Umar, atuhibbuni aktsar min ahlik, apakah kau mencintaiku melebihi cintamu kepada keluargamu? Na'am ya Rasulullah, uhibbuka aktsar min ahlik, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada keluargaku. Lalu yang terakhir Rasulullah bertanya sambil memegang tangan Umar, ya Umar, atuhibbuni aktsar min nafsik, apakah kau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Subhanallah. Pertanyaan yang terakhir, Umar tidak langsung menjawab seperti pertanyaan yang sebelumnya. Tapi Umar sempat merenung, memikirkan ketika ditanyakan, atuhibbuni aktsar min nafsi, apakah kau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Umar
nggak ya saya mencintai Rasulullah melebihi cinta saya kepada diri saya sendiri? Begitu Umar bengong, berpikir, Rasulullah melepaskan genggaman tangannya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Umar, cintamu kepadaku belum sempurna. Begitu Umar bin Khattab mendengar kata-kata, ya Umar, cintamu kepadaku belum sempurna, Umar langsung memegang kembali Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, uhibbuka aksar min nafsi, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Rasulullah tersenyum dan beliau mengatakan, Umar, cintamu kepadaku sempurna. Jadi punten, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Mencintai Rasulullah syaratnya satu, mencintai Rasulullah melebihi daripada harta kita. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Syarat mencintai Rasulullah yang selanjutnya adalah mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Itu syarat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punten, ketika dikatakan lillahi wali rasulihi, subhanallah, wali kitabihi, wali rasulihi, yang selanjutnya adalah mencintai Rasulullah, punten, ada syaratnya. Kembali lagi, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kesempatan ini sekarang ini mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah di kesempatan yang selanjutnya kita di bagian keduanya ya Mbak Tati, part 2-nya ya. Insya Allah kesempatan yang akan datang kita sertakan juga dengan pertanyaan. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf hari ini kelamaan juga, nggak sempat ada tanya jawab. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Umi. Jadi insya Allah di pertemuan bulan depan itu masih ada yang untuk para pemimpin kaum muslim dan kaum muslim lainnya dan sesi tanya jawab ya Umi ya. Insya Allah. Semoga teman-teman yang hadir hari ini istiqomah kita kembali membahas hadis yang ke-7 di bulan depan insya Allah. Masya Allah Umi benar banget ya, hadisnya pendek tapi penuh dengan makna dalam banget sih Umi. Baik, Umi sebelum kita tutup kajian siang hari ini, sore ini, boleh Umi berkenan untuk memimpin doa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa 'afiyatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimina wal muslimat, fa innaka anta syafi la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Allahumma
Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, jadikanlah dia sebagai istri yang salihah, perempuan yang salihah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, berikanlah keturunan-keturunannya, keturunan yang saleh dan salihah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, sampaikanlah mereka ke bulan Ramadan, bulan mulia, bulan penuh pengampunan, bulan melipat gandaan. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, berikanlah kenikmatan mereka dalam beribadah. Ya Rahman, ya Rahim, tenangkanlah hatinya ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, kumpulkanlah mereka bersama keluarga mereka di jannah-Mu ya Rabbana. Amin ya Allah. Pertemukan mereka, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, selesainya kajian ini, ampunilah dosa-dosanya ya Rahman, ya Rahim. Akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Umi untuk doanya. Baik teman-teman sekalian, semoga duduknya kita di sore hari ini bisa menjadi pemberat amal timbangan kita di hari akhir kelak. Dan semoga yang paling penting tadi ya seperti yang Umi sudah sampaikan, untuk mengamalkan gitu ya. Jadi semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa mengenal Allah gitu ya, dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian kita juga bisa dimudahkan Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Quran, dan juga untuk melakukan keinginan Rasulullah dan juga mencintai Rasulullah. Amin. Semoga Umi Maki dan seluruh keluarga senantiasa diberikan kesehatan, rahmat dari Allah, agar senantiasa banyak manfaat terus yang dibagi kepada umat, khususnya untuk kami agar terus bisa mendampingi sampai waktu yang panjang nanti Umi. Kita masih ada 40 hadis lagi ya Umi ya. Berarti sekitar 33 hadis lagi, dan semoga ada 35 lagi Mbak Tati, karena Arba'in itu ternyata 42 hadis. Oh, 35 ya. Oke. Iya. 35 hadis lagi insya Allah gitu ya Umi. Dan juga seluruh teman-teman sekalian juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengikuti kajian ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, akhirul kalam kami dari Majelis Taklim Hijratul Kafah. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam pelaksanaan kajian hari ini terdapat kekurangan. Semoga kita ketemu lagi insya Allah di kajian berikutnya. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Umi. Khairan Umi. Syukran, jazakumullah khair. Hatur nuhun.